Bisik doa waktu pagi dan doa hari siang, bisik doa malam sunyi agar hatimu senang. Salam sejahtera untuk kita semua, Shalom. Waktu yang istimewa ini mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita akan merenungkan kasih Tuhan di dalam kebenaran firman-Nya. Sebelumnya mari kita minta tuntunan kuasa Roh Kudus, kita berdoa. Bapa di sorga, kami membutuhkan kehadiran kuasa Roh Kudus-Mu yang akan menyanggupkan kami memahami setiap firman yang akan kami baca dan renungkan. Inilah doa hamba-Mu, memohon berkat-Mu di dalam nama Yesus. Amin. Judul renungan kita hari ini ialah mengapa Mozart meninggal begitu muda? Ayat inti Imamat 11 ayat 7 dan 8. Demikian juga babi hutan, karena memang berkuku belah, yaitu kukunya bersela panjang, tetapi tidak memama biak, haram itu bagimu. Daging binatang-binatang itu janganlah kamu makan, dan bangkainya janganlah kamu sentuh, haram semuanya itu bagimu. Apa sebenarnya yang menyebabkan Wolfgang Amadeus Mozart meninggal dunia pada usia muda? Menurut sebuah artikel tahun 2001 yang diterbitkan di Journal of American Medical Association, kemungkinan besar penyebabnya adalah trichinosis, yaitu infeksi cacing akibat mengkonsumsi daging babi yang tidak dimasak dengan sempurna. Hal ini dapat menjelaskan gejala yang dialami Mozart seperti demam, ruam, nyeri tubuh, dan pembengkakan. Mozart meninggal dunia pada usia 35 tahun. Bertahun-tahun setelah kematiannya, pada tahun 1846, seorang dokter bernama Joseph Leidy dari Philadelphia menemukan sesuatu yang mengerikan. Saat sedang memakan sepotong daging untuk makan siang, ia memperhatikan beberapa bintik aneh di dalam daging tersebut. Ia teringat pernah melihat bintik serupa pada jaringan otot mayat yang ia bedah beberapa hari sebelumnya. Leidy kemudian meletakkan daging itu di bawah mikroskop dan menemukan bahwa daging tersebut penuh dengan cacing-cacing kecil yang kini dikenal sebagai Trichina spiralis. Cacing ini masuk ke dalam otot manusia melalui konsumsi daging babi yang terkontaminasi. Dalam tubuh manusia, infeksi ini bisa menyebabkan komplikasi serius dan bahkan kematian. Mozart sendiri menulis surat kepada istrinya 44 hari sebelum ia jatuh sakit. Apa yang saya cium? Potongan daging babi. Che gusto, sungguh rasanya sangat enak. Saya makan untuk kesehatanmu. Ia meninggal dunia hanya 15 hari setelah gejala penyakitnya dimulai. Masa inkubasi trichinosis sendiri adalah sekitar 50 hari, dan gejala yang dialami Mozart sangat mirip dengan gejala umum dari infeksi ini. Menurut Dr. Don Colbert dalam bukunya Apa yang akan Yesus makan, ia menyatakan banyak orang saat ini menganggap daging babi aman untuk dikonsumsi di zaman modern, tetapi saya tidak setuju. Babi cenderung memakan makanan dalam jumlah besar yang dapat mengencerkan asam hidroklorida dalam perut mereka. Hal ini memungkinkan racun, virus, parasit, dan bakteri masuk ke dalam daging mereka. Selain rakus, babi juga merupakan hewan yang sangat kotor. Mereka akan memakan sampah, kotoran, bahkan daging yang membusuk. Akibatnya, babi menjadi inang berbagai parasit seperti Trichinella, cacing pita babi, dan Toxoplasma. Memang memasak daging babi pada suhu 160 Fahrenheit atau 71 derajat Celcius atau lebih tinggi dapat membunuh parasit. Namun bagaimana dengan bagian tengah daging yang mungkin tidak matang sempurna atau daging yang disajikan setengah matang? Lebih aman untuk mengikuti panduan Tuhan mengenai makanan, lihat Imamat 11, daripada mengambil risiko terinfeksi oleh parasit. Apakah di daftar makanan Anda ada sesuatu yang dianggap najis oleh Allah? Mungkin ini saat yang tepat untuk membersihkan kebiasaan makan Anda. Tuhan Yesus menolong kita memahami firman kebenaran ini. Mari berdoa.
Bapa di sorga, kami mengucap syukur karena penyertaan yang sempurna yang kami boleh rasakan. Kiranya firman yang sudah kami terima akan menolong kami untuk menghidupkan pola hidup yang sehat, sehingga kami boleh menjadi berkat bagi sesama kami. Dan Engkau akan berkati kami dalam semua aktivitas kami hari ini. Ada sukses yang kami raih, karena kami mengandalkan Engkau dan menyerahkan hidup kami seutuhnya di bawah kendali-Mu. Bapa di sorga, kami datang menyerahkan seluruh umat-umat Tuhan ke dalam tangan-Mu, dimanapun mereka berada, apapun aktivitas mereka. Kiranya mereka tetap kuat dalam Tuhan dan mereka mampu melewati setiap tantangan dengan kemenangan yang pasti yang disiapkan Tuhan bagi setiap orang yang percaya. Ini doa hamba-Mu, memohon berkat-Mu tercurah atas umat-umat Tuhan dimanapun mereka berada. Karena hamba berdoa hanya dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.